Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat ya, semangat dalam beraktivitas untuk kesehatan kita bersama ya. Oke, pada pagi hari ini saya membahas terkait dengan soal-soal di keperawatan maternitas dan keperawatan keluarga. Tujuan kita bertemu melalui video ini harapannya teman-teman bisa mengenal ya, semakin mengenal dan mendalami soal-soal di keperawatan maternitas dan keperawatan keluarga. Nantinya ini untuk mempersiapkan diri teman-teman menghadapi ujian kompetensi nasional atau UKOM yang sebentar lagi akan teman-teman hadapi pada minggu kedua gitu ya. Baik, kita akan mulai pembahasannya ya. Saya akan memulai dari sini tips dan trik ya. Tips dan trik teman-teman dalam menghadapi ujian kompetensi nasional. Yang pertama, teman-teman harus paham dulu saya ini kemampuannya sejauh mana ya. Kemudian bagaimana sih metode belajar saya yang tepat ya, itu harus dikenali oleh teman-teman semua. Kalau teman-teman memahami saya ini mampunya hanya 50% atau mungkin saya bisa ini 70% atau saya bisa ini bahkan lulus 100% nanti ya, saya siap menghadapi UKOM. Nah, ini timbulkan dulu ya, kemampuan itu ada di diri saya mampu untuk menghadapinya, saya bisa melewatinya, dan nanti akhir hasilnya saya mendapatkan yang terbaik gitu ya. Kemudian metode belajar yang tepat. Teman-teman kalau misalkan belajarnya bisanya sendirian ya, silahkan belajar sendiri. Artinya teman-teman tidak usah berkelompok belajarnya. Kadang kan orang itu bisa belajar sama-sama atau mungkin membahas soal nih, 5 orang ini kita belajar bersama membahas soal-soal terkait dengan ujian kompetensi ini, bisa jadi. Nah, bagaimana caranya? Silakan teman-teman sendiri atur cara untuk belajar yang tepat ya untuk diri teman-teman sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, kenali blueprint soal yang akan diujikan. Blueprint soalnya kan ada 7 kajian. Nah, teman-teman harus pahami apakah ini termasuk dalam pengkajian atau diagnosis, intervensi sampai dengan evaluasi, atau ini bentuk-bentuk soal etik atau aspek legal seorang perawat ya. Kemudian bagian atau tubuh soal. Jadi soal ujian kompetensi nasional itu adalah soal vinyet. Soal vinyet itu terdiri dari kasus ya, kasusnya, kemudian pertanyaan soal, misalkan apakah intervensi utama yang dilakukan oleh seorang perawat, itu pertanyaan. Pilihan jawaban atau option itu A, B, C, D, E, tidak ada jawaban salah, satu di atas benar atau bukan jawaban salah satu di atas, atau jawaban kecuali, jadi tidak ada ya. Kemudian teman-teman cobalah tenang dalam jawab soal dan jangan sekali-kali tergesa-gesa, karena satu soal itu 1 menit, jadi ada 180 soal, itu jadinya 180 menit, artinya 3 jam teman-teman akan di depan komputer membaca, memahami, dan nanti menentukan jawaban yang tepat dalam setiap pertanyaan. Jadi nggak usah tergesa-gesa, satu soal itu 1 menit ya. Nanti bisa diulang soal-soalnya, teman-teman bisa melakukan kembali di misalkan klik jawab pertanyaan di nomor 1, saya bingung. Jadi nggak usah tergesa-gesa ya. Kemudian yang selanjutnya TO ini kita lakukan, ini nanti akan TO, ada TO ke-5, 6, 7 ya. Itu untuk uji coba UKOM. Harapannya teman-teman terpapar nih bentuk-bentuk soal ujian kompetensi nasional dan bagaimana ya proses ujian nantinya. Dan jangan lupa teman-teman untuk berdoa. Gitu ya. Kemudian ini saya sampaikan tahun 2019 kemarin nih,
ya. Angkatan kita nih, angkatan 13, artinya teman-teman ini angkatan 14, angkatan 13 ini dari 91 mahasiswa yang lulus ujian kompetensi itu 80 orang. Artinya 80% ini lulus, hanya 11 orang ini yang belum nasibnya lulus saja ini di tahun 2019. Nanti mungkin akan mengulang di tahun ini, dan ada juga yang sudah lulus karena sudah mengulang di tahun 2020 ini, ada ya. Jadi ini jadi catatan untuk kita bahwa tahun 2019 itu 80 orang yang lulus hukum. Nah, tahun ini dengan jumlah mahasiswa yang tidak terlalu jauh ya, 91 sama 96, apakah bisa melebihi 80 orang ini atau malah turun drastis? Ya, kita nggak tahu. Dan harapan kita semua ini UKOM-nya akan meningkat, bahkan ini lebih dari 80% ya yang lulus, atau harapan kami 100% lulus UKOM gitu ya. Jadi 96 tidak ada yang tidak lulus, artinya lulus semua 100%, itu harapan kami ya. Kemudian kita lihat lagi ini ciri ujian nasional ya. Ciri soal-soal ujian nasional itu teman-teman harus paham bahwa soal-soal yang diujikan saat ujian kompetensi bukan merupakan soal recall. Jadi nggak usah lah teman-teman hafal ya, artinya menghafal. Oh, kalau menghafal itu apa artinya prenatal? Prenatal adalah bla bla, nggak usah. Jadi cukup pahami setiap kasus yang ada di kasus-kasus prenatal, nggak usah dihafal, dipahami saja ya. Jadi soalnya bukan merupakan soal recall atau ingatan sederhana. Kemudian menggabungkan berbagai data, jadi data pengkajian bisa digabungkan dengan data lab atau data dari wawancara, jadi bisa digabungkan data-data pengkajian gitu ya. Kemudian yang ketiga ini menggambarkan situasi nyata dalam praktek. Jadi apa yang teman-teman hadapi kemarin itu akan diujikan. Jadi kalau teman-teman betul-betul mengelola pasien ya hamil, ya sudah kebayang nih, oh nanti ya pasiennya hamil 36 minggu kondisinya seperti ini loh. Oh, perubahan yang terjadi, oh sudah ada nih ya, misalkan sakit pinggang, sudah kencingnya ya sering, frekuensinya ya, atau yang lainnya, karena kita mengelola kasusnya nyata kemarin, betul-betul dihadapi. Atau pasien KIN misalkan dengan pasien CA ovarium, oh kemarin kasus saya ini CA ovarium, oh ciri-cirinya seperti ini ya, apa yang harus saya lakukan? Oh ini, karena kita kemarin mengelola sendiri. Nah, bentuk-bentuk kasusnya nanti pada saat ujian kompetensi adalah kasus nyata gitu ya. Kemudian ini juga bisa menjadi prediktor alat, artinya untuk memprediksi kemampuan kerja ya, kemampuan kinerja teman-teman. Jadi teman-teman itu sebetulnya sudah siap nggak memasuki lapangan pekerjaan, atau bisa diterima nggak di dunia kerja? Syaratnya apa? Ya ini lulus ujian kompetensi, artinya dinyatakan kompeten, mampu ya, kompeten. Ingat ya, kalau nanti dapat kompeten dan non atau tidak kompeten. Ya, saya nih maunya kompeten, karena nanti harapannya ketika sudah kompeten dapat STR, surat tanda registrasi, itu yang menjadi prasyarat teman-teman memasuki dunia kerja. Nggak ada nanti rumah sakit yang menerima teman-teman tanpa STR ya, gitu ya. Kemudian ini tadi ya grafik nilai rata-rata TO UKOM kita. Jadi yang paling banyak itu benar ini gerontik ya, gerontik itu 66,5%. Kalau maternitas ini terendah kedua yang benarnya ya. Gadar malah yang terendah, paling terendah, padahal itu menjadi ikon kita gitu ya. Nah, ini maternitas di ranking 2 ya. Jadi ini merupakan catatan atau raport merah nih untuk saya dan teman-teman ya. Ini harapannya tidak terjadi lagi di angkatan teman-teman ya. Ini angkatan. Nah,
Jadi untuk meningkatkan rating tadi agar maternitas tidak di nomor 2 saat ujian kompetensi, ya artinya itu kesalahan atau nilainya untuk di sesi maternitas itu terendah, ya nomor 2 rendah, ya tuh ya. Kalau nomor 2 rendah ini saya juga harus introspeksi diri, apa yang teman-teman dapat sebenarnya di lapangan kemarin, apakah betul-betul belajar atau enggak, atau ada yang salah nih dalam proses pendidikannya atau bimbingannya, atau malah salahnya di teman-teman kurang persiapan, bisa jadi. Nah ini dia harapannya dari berbagai evaluasi teman-teman bisa nih ya untuk meningkatkan nilai dari maternitas. Sekarang apa nih yang harus diingat? Teman-teman harus ingat nih siklus menstruasi, karena setiap soal UKOM itu pasti ada ditanyanya HPHT, hari perkiraan haid terakhir, atau HPM ya, hari perkiraan menstruasi ya. Ini selalu ada soal HPHT ini. Jadi betul-betul saya harapkan siklus menstruasi 28 atau 35 itu teman-teman harus pahami kenapa sih bisa terjadi menstruasi, ada peluruhan di dinding uterus atau endometrium. Kenapa ada peluruhan? Oh ternyata ada sel telur yang telah matang tidak dibuahi oleh sel sperma sehingga dia diluruhkan. Kapan nih prosesnya? Ada berapa fase nih dalam fase menstruasi? Oh ada fase folikel nih. Apa nih fase folikel? Nah itu yang harus teman-teman pahami. Enggak mesti teman-teman hafal, tapi paham siklus atau alurnya ya. Kemudian kehamilan itu GPA itu selalu ada di kasus UKOM. Saya tekankan. Apa sih GPA? Ingat lagi, G apa? Gravida artinya apa? Kehamilan, hamil ya. P apa? Partes, lahir. A apa? Abortus atau keguguran. Nah jadi nanti ada ilustrasi kasus. Nyonya A misalkan anaknya ada 5, dia sekarang lagi hamil gitu, sudah 2 kali keguguran, bagaimana status obstetriknya? Nah itu sering kali ditanya ya. Kemudian HPL, hari perkiraan lahir, teman-teman nggak akan tahu ini kalau nggak mengingat rumus dalam penentuan HPL ya, nanti kita bahas di belakang. Kemudian TBJ ini tafsiran berat janin. Tafsiran berat janin ini ya teman-teman harus ingat, harus tahu dulu TFU-nya. Ketika sudah tahu TFU, nanti di level 4 apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum, baru kita menentukan TBJ-nya berapa ya. Kemudian ANC ini paling tidak head to toe itu teman-teman harus paham ya, paling enggak lepot aja deh, lepot 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah di intranatal ini enak nih, kala 1, kala 2, sama kala 4 ya. Dan ini yang teman-teman harus paham. Kala 1 ada 3 fase nih ya, atau ada yang bilang cuma 2 fase ya, fase aktif dan fase laten. Ada juga yang bilang ada fase transisi di antara fase laten dan fase aktif ya. Nah atau tanda kala 2, ingat lagi nih yang kemarin OSC dapatnya di intranatal, apa saja nih tanda kala 2 Doran Teknus ya, itu diingat lagi. Kemudian kala 3 ini melahirkan apa nih ya, atau kala 4 ya. Nah kalau postnatal ini perubahan pada postnatal. Jadi yang konsentrasi di pengkajiannya teman-teman harus paham, konsentrasi pengkajian di payudara, kemudian abdomen, kemudian vagina dan ekstremitas ya. Ini postnatal ya, pengkajian postnatal. Kemudian lokea, ingat lagi lokea rubra, lokea serosa, dan lokea alba mungkin ya. Kemudian TFU-nya bagaimana, tinggi fundus uteri, bagaimana kontraksi uterusnya, dan pengkajian bayi. Dan ada juga gangguan sistem reproduksi ya. Ini saya review tadi, silahkan dibaca ulang. Antenatal saya hanya tekankan di sini ya, untuk hari pertama menstruasi tadi HPHT ya. Nah, ini harus betul-betul paham. Kemudian hari perkiraan lahir, teman-teman harus ingat nih ya, bulan ya, tanggal, bulan, dan tahun ya. Jadi kalau di tadi ya
ingat lagi kalau HPL tadi tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, tahun ditambah 1 ya. Ini GPA, gravida, para, abortus, dan ingat lagi primi, sekundi, dan multia. Ini Leopold, saya ingatkan kembali Leopold 1 ini untuk menentukan bagian apa yang ada di fundus ya. Bagian apa nih yang ada di fundus? Coba kita lihat ini yang di bagian fundus ya. Nah, ini bagian sini nih. Bagian apa nih? Bagian fundus ya. Ini fundus namanya, bagian teratas dari uterus. Di sini apa? Apakah kepala? Apakah bokong? Ataukah punggung ya? Kemudian itu tujuan dari level pertama. Kemudian tujuan yang kedua kita untuk menentukan TFU. Apa nih yang di daerah ya? Tinggi fundus uteri, artinya kita mengukur dari sini, dari fundus ya. Oke, kemudian mengukur dari sini ya, dari fundus, kemudian kita tarik ke daerah atas simfisis pubis. Ini berapa TFU-nya ya? TFU-nya berapa nih? Apakah 13 apakah 32 ataukah 27 atau berapa nih? Ini untuk TFU ya. Kemudian Leopold 2 kita mencari punggung ya, punggung di sebelah mana nih, puka atau puki ya. Puka punggung kanan artinya, kalau puki punggung kiri ya. Nih kalau dia puki ya, di sini misalkan puki artinya teman-teman harus ini ya, melihat ini ya, punggung. Kalau punggungnya di sebelah sini, teman-teman harus menentukan yang namanya DJJ ya, DJJ. Ingat lagi DJJ berapa kali normalnya ya. Kemudian batasan bawahnya berapa, batasan atasnya berapa, cara menghitungnya seperti apa ya. Kemudian Leopold 3 kita menentukan bagian terbawah. Terbawah ini apa? Apakah kepala atau bokong ya? Ini kita tentukan. Kemudian Leopold 4 ini untuk menentukan apakah bagian terbawah tadi sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Artinya kalau belum, nanti berhubungan dengan TBJ-nya apakah dikurangi 13 atau dikurangi 11. Nah, diingat lagi ya teman-teman ya. Nah, ini coba diperhatikan di sini. Usia kehamilan dalam minggu kita ada 8/7 dikali TFU ya. Di TFU tadi didapat di mana? Leopold 1 gitu ya, atau bulan 2/7 ya kali TFU. Jadi TFU ini betul-betul penting dalam pemeriksaan kehamilan ya. Kalau dia sudah masuk PAP itu TFU-nya dikurangi 11 dikali 155. Kalau belum masuk PAP ini TFU-nya dikurangi 13 dikali 155 ya. Itu untuk menentukan tafsiran berat janin. Nah, ini persalinan ya. Persalinan kita masuk di kelas 1 laten ya, 0 sampai 3, aktif 4 sampai 8 atau transisi 9 sampai 10 ya. Kemudian kala 2 untuk kelahiran bayi dan kala 3 untuk kelahiran plasenta, kala 4 untuk pemantauan dari tanda-tanda vital ya. Kala 1 fase laten tadi 0 sampai 3 ya. Ini coba teman-teman lihat kontraksinya itu belum teratur ya. Jadi kalau ya fase laten ini pada kelas 1 ini kontraksinya belum teratur. Durasinya masih 10 sampai 30 dan belum kuat ya, kontraksinya belum kuat. Kalau fase aktif ini sedikitnya untuk nulipara ini 1,2 cm per jam, dan untuk multipara ini bisa 1,5 dan kekuatan kontraksinya setiap 2 sampai 5 dengan durasi 90 detik ya. Ini yang konsep ini yang teman-teman harus pahami ya. Konsep ini yang teman-teman harus pahami ya. Nggak boleh enggak ini. Jadi nggak usah dihafal, tapi fase laten itu apa yang terjadi, fase aktif apa yang terjadi ya. Ini yang teman-teman harus pahami gitu ya. Kemudian di kala 1 fase transisi artinya fase pembukaan lengkap ya, intensitasnya itu makin meningkat 2 sampai 3 ya. Jadi kalau untuk proses persalinan pada primipara sekitar 6 sampai 18 jam, multipara 2 sampai 10 jam. Jadi kemarin mungkin teman-teman akan menghadapi nih ya, ada nih ibu-ibu yang
hamilnya sudah hamil ketiga ya, lahirnya cepet banget Bu, 2 jam udah lahiran. Nah ini dia ya waktunya gitu ya. Kemudian ini tadi tolong dilihat ya, kala 2 ya, kala 2 artinya cepet banget, kurang lebih dari 2 jam untuk primiparah ya. Kalau untuk multi kurang lebih dari 20 menit. Jadi proses pengeluaran bayi itu akan semakin cepat ketika semakin banyak anak yang dilahirkan ya. Tanda kala 2, ingat lagi doron teknus ya. Doron apa? Dorongan kuat untuk mengeran. Kemudian teknus, tekanan pada anus dan perineum menonjol, perjol. Kemudian vulva dan anus membuka ya. Kemudian kala 3 ini untuk pengeluaran plasenta. Apa yang harus kita lakukan di kala 3? Ini yang sering muncul di kala 3. Biasanya soalnya intervensi apa yang tepat yang dilakukan perawat saat kala 3? Plasentanya belum lepas katanya kan, belum sudah dilakukan masase uterus, kemudian sudah dilakukan IMD. Nah teman-teman lihat nih apa saja, apakah pemberian oksitosin sudah, apakah sudah dilakukan observasi kerusakan jalan lahir atau yang lain ya, gitu ya. Nantilah ya, ajak keluar Kak. Kak ajak Kak. Ajak Kak. Nah, ajak Kak. Ajak. Bawa keluar. Dah. Bawalah keluar. Di situ lah, di tas. Ini fase taking in ya, coba dilihat lagi fase taking in ini apa yang terjadi ya. Kemudian taking hold dan jenis-jenis kontrasepsi, teman-teman juga harus ingat nih, kontrasepsi hormonal ya dan kontrasepsi non hormonal. Apa saja nih kontrasepsi hormonal? Kondom ya, atau pil atau implan ya, itu merupakan kontrasepsi hormonal. Nah teman-teman harus ingat ini, apakah ya jenis kontrasepsi ini cocok untuk pasien yang seperti apa, apakah IMT-nya dengan IMT 25 itu boleh untuk hormonal atau yang non hormonal ya itu. Jadi respon-responnya atau kontraindikasi setiap kontrasepsi itu teman-teman tolong pelajari betul ya. Ya, untuk gangguan reproduksi teman-teman harus memahami ini CA nih ya, CA mamai, CA cervix, CA uterus, CA ovarium dan kista atau miom sama infertilitas ya. Silahkan nanti diingat-ingat. Kemudian ini masalah diagnosis ya, diagnosis di keperawatan maternitas apa saja? Sexual dysfunction atau ineffective sexual pattern atau pola seksualitas ya, atau ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan ya, atau risiko ya, ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan, atau kesiapan untuk meningkatkan proses kehamilan melahirkan, atau gangguan hubungan ibu dan janin. Nah ini harus diingat kira-kira nih diagnosis. Satu lagi nih diagnosis masalah menyusui, apakah tidak efektif menyusui atau malah terputus interrupted ya. Silakan nanti dipelajari. Ini kita masuk ke kasus-kasus ya. Lihat kasusnya. Tadi masalah GPA kan muncul nih. Seorang perempuan usianya 25 tahun. Jadi contoh dari kasus vignette tadi adalah ada badan soal. Nah, badan soal itu merupakan ini ya, seorang perempuan berusia bla 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 sampai dengan 3 minggu. Itu merupakan badan soal. Jadi setiap kasus vignette pasti punya badan soal.
dan ciri-cirinya tidak ada yang menyebutkan bahwa ini merupakan Nyonya Yuniza usia 25, tidak ada. Tapi di sini hanya menyebutkan seorang perempuan, ada usia 25 tahun, hamil yang keberapa, datang kemana, ke poliklinik ini KIA untuk apa, memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajiannya didapatkan apa nih, tahun 2000 melahirkan anak perempuan, usia kehamilannya 37 minggu. Tahun 2005 melahirkan bayi laki-laki, usia kehamilannya 38 minggu. Dan tahun 2010 mengalami keguguran saat usia kehamilannya 12 minggu. Dan tahun 2015 mengalami keguguran usia kehamilan 3 minggu. Jadi menurut teman-teman, kira-kira nih bagaimana penulisan status obstetrik pada kasus tersebut? Jelas ya, kalau Grafida ya, sekarang Grafida dia berapa kali nih hamil? Apakah 3 kali, 4 kali, 5 kali? Ya, tidak ada pilihan 5 kali ya, 3 dan 4 adanya. Ya, coba dilihat. Kemudian partesnya berapa kali nih? Abortusnya ada berapa? Ya. Coba dilihat lagi ini apakah tepat atau tidak ya. Kemudian ini GPA. Kemudian yang kedua nih kasusnya, apa yang harus teman-teman perhatikan di sini? HPHT. Di sini HPHT 21 April 2020, siklusnya menstruasi 28 hari. Kapan taksiran persalinan? Nah, kalau seperti ini jadi harus mengingat ya, tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, tahun ditambah 1 ya. Artinya 2021 dia akan lahir ya. Silahkan nanti dipelajari. Kemudian yang ketiga contoh kasusnya. Jadi kasus postpartum ya, dia postpartum hari ke-7 P2A0. Jadi kalau sudah partes tidak ada lagi gravidanya ya, cuman ada P dan A saja. Kemudian hasil pengkajiannya nyeri dan keluar cairan kuning dan berbau di daerah jahitan episiotomi. Observasinya tekanan darah sekian, frekuensi nadi sekian, nafas sekian, suhunya 38,6. Skala nyeri perineum 6. Nah, apa nih pengkajian selanjutnya yang tepat? Jadi teman-teman harus memahami di badan soal itu ya, kata kuncinya yang harus teman-teman pahami apa? Oh, ternyata ada cairan kuning, ada keluhan nyeri, skala nyerinya 6, dan ada suhunya yang sudah meningkat nih 38,6. Ini merupakan tanda apa? Ya. Nah, yang dilakukan nih apa sebetulnya? Apakah pemeriksaan RIDA? Lihat lagi, rate ekimosis ya. Kemudian dan seterusnya, apakah lokea ataukah involusi atau Homan sign atau DRA, diastasis rectus abdominis ya. Ini teman-teman harus pahami kira-kira yang cocok yang mana nih. Apakah pemeriksaan lokea? Saya rasa enggak ya. Apakah involusi uteri? Enggak. Homan sign itu apa? Jadi setiap pemilihan jawaban ini merupakan pilihan-pilihan pemeriksaan yang harus dilakukan pada ibu postpartum ya. Jadi nggak akan melenceng nanti ada pemeriksaan ANC di pilihan jawaban, nggak akan ada ya. Itu harus dipelajari gitu ya. Jadi cek betul-betul di bagian ya soal kata-kata yang penting ya. Kapan perlu ya di ini? Oh, ada cairan kuning. Oh, mengeluh nyeri. Nyerinya di daerah perineum nih. Kemudian ada suhu 38,6. Ibunya postpartum hari ke-7. Itu data-data yang penting. Kira-kira nih pengajian selanjutnya nih apa? Oh, apakah saya memeriksa lokea? Apakah involusi uteri atau Homan sign atau DRA, diastasis rectus abdominalis ya. Kemudian ini soal selanjutnya, ini soal ginekologi ya, dengan status dia perempuan ya, usianya 35 tahun ya, dengan P3A0, datang ke poliklinik. Ini kata-kata yang penting mengatakan benjolan semakin lama semakin membesar dan terasa nyeri tidak moper. Terabah, diameternya 5 cm. Kira-kira apa yang dilakukan? USG payudara, ronsen dada, mamografi atau biopsi? Kira-kira ini dia mengalami CA mamai.
ya. Salah satu ya pemeriksaan selanjutnya atau lanjutan nih, pemeriksaan lanjutan. Nah, mamografi yang tepat untuk pasien dengan CA mamai ya. Kemudian ini kasus selanjutnya. Tadi masalah pengkajian dan sekarang masalah keperawatan ya. Seorang perempuan nih 20 tahun P1 pos SC hari kedua dirawat di ruang nifas bersama bayinya ya. Artinya dia rooming in ya. Rooming in artinya dia dirawat gabung nih bersama bayinya. Hasil pengkajian, pasien menyatakan ingin memberikan ASI eksklusif. Refleksnya bagus, pelekatan bagus, bayi menyusui sudah tepat dan terlihat refleks menelan. Apa kira-kira masalah keperawatannya? Ya, oke, ini ya, kesiapan menyusui. Kalau tidak cukup ASI, tidak ada data yang menunjang. Terputusnya proses menyusui tidak ada. Dia rawat gabung kan. Ketidakefektifan pemberian ASI, ibunya perlekatannya bagus. Ya, refleksi bayinya bagus. Kurang pengetahuan tentang menyusui? Tidak, karena posisi menyusuinya sudah tepat. Jadi yang tepat adalah kesiapan menyusui gitu ya. Dan ini tindakan nih. Kalau tadi masalah keperawatan, ini tindakan ya. Tindakan keperawatan. Kita cek lagi di sini. Ibu bersalin ya, di ruang bersalin, keluhannya mules, keluar lendir, bercampur darah sejak 5 jam yang lalu nih. Hasil pengkajian sekian, punggung kiri, presentasi kepala kepada kepala ya. Hasil pemeriksaan dalam tidak ada hambatan pada jalan lahir. Porsio tidak teraba, pembukaan lengkap dan ketuban utuh. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Apakah lakukan episiotomi? Kira-kira? No. Apakah lakukan amniotomi? Kira-kira? Pimpin persalinan. Kan ketubannya belum pecah ya. Pantau kontraksi. Dia sudah lengkap. Ngapain lagi kita pantau kontraksi? Atur posisi ibu. Oke, yang tepat adalah lakukan pemecahan ketuban atau amniotomi. Jadi teman-teman di sini APN itu asuhan persalinan normal, setiap step by step teman-teman harus paham ya. Setelah amniotomi apa yang dilakukan? Apakah pimpin persalinan? Bisa jadi nanti ketuban sudah dipecahkan, apa tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Bisa jadi jawabannya malah pimpin persalinan ya, karena pilihan jawaban amniotomi sudah dilakukan ya, bisa jadi seperti itu. Jadi step by step APN itu harus dipahami. Kemudian ini ada kasus lagi, seorang perempuan usia 32 tahun berada di ruang bersalin memasuki kala 3. Hasil pengkajiannya apa nih? Sudah diberikan oksitosin, plasentanya belum lepas. Ada kata kunci, plasentanya belum lepas, kontraksi uterusnya kuat, bayi masih dilakukan IMD ya. Bayinya masih IMD. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus dilakukan? Lanjutkan IMD, kan masih IMD ya. Kemudian monitor perdarahan. Memang ada perdarahan di sini, tanda-tanda vital ya. Ini lokea ya. Kemudian lakukan masase uterus. Kemudian kolaborasi pemberian cairan infus atau lakukan peregangan tali pusat terkendali. Nah, ini dari proses skala 3 one by one teman-teman harus paham. Setelah dia melakukan suntikan oksitosin, dia IMD, kemudian lakukan masase uterus ya, kemudian peregangan tali pusat terkendali. Nah, ini step by step ini teman-teman harus paham. Nggak usah dihafal tapi paham aja. Kalau kemarin di ruang VK ya pernah bantu nih di kala 3, insya Allah paham nih apa step by step yang harus dilakukan, karena ini kasusnya kasus nyata gitu kan. Oke teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan untuk sesi kali ini, untuk sesi maternitas ya. Nanti untuk sesi di keperawatan keluarga, teman-teman harus ingat fungsi keluarga, kemudian setiap fungsi itu apa saja yang tidak terpenuhi, biasanya seperti itu. Kalau untuk kasus-kasusnya jelas kasus-kasus nyata, sama seperti maternitas nyata juga. Kemudian
soalnya bisa jadi pengkajian ya, ataukah dia masalah keperawatan atau intervensi keperawatan atau malah ke evaluasinya ya. Itu saja untuk sesi pengayaan soal ujian kompetensi nasional ini. Silahkan dipelajari lebih lanjut karena ini merupakan preambel atau pembuka saja agar teman-teman bisa belajar lebih giat lagi, lebih mendalam lagi ya. Oke, saya harap teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik sehingga nanti kita akan melampaui ya jauh dari angkatan sebelumnya, yaitu 80 yang lulus. Harapannya kita bisa lulus 100% ya. Selamat belajar, selamat memahami setiap proses yang ada ya. Saya harapkan dan saya berdoa teman-teman bisa lulus 100% ya. Ingat sekali lagi, proses itu ya tidak pernah akan hasil tidak pernah mengkhianati proses gitu ya. Oke, keep kontak, kemudian tetap jaga kesehatan ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.